Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fiorentina Afifa dengan NIM 2109 1020 1050. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai program Food Estate di Kalimantan Tengah sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan kelas B1. Program Food Estate digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2017 yang kemudian diakomodasi oleh pemerintahan pusat pada tahun 2020. Program tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Kementerian Pertanian menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Program tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Program food estate dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan. Dalam pelaksanaan programnya, Presiden Jokowi beberapa kali melakukan peninjauan langsung ke kawasan food estate di Kalimantan Tengah, begitu juga dengan kepala daerah setempat, untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik. Next slide. Total lahan yang digunakan untuk program food estate seluas 30.000 hektar yang berasal dari hutan setempat. Rencananya lahan tersebut akan ditanami komoditi bahan pokok seperti singkong dan jagung. Next slide. Analisis saya, program food estate merupakan program jangka menengah yang melibatkan berbagai kementerian, baik dari Kementerian Ketahanan, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, maupun dari Kementerian Pertanian. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika di masa depan terjadi krisis pangan akibat cuaca maupun akibat agresi militer berbagai negara di dunia. Ketahanan pangan nasional memang seharusnya menjadi program pokok dari pemerintahan pusat, mengingat dampak krisis pangan global yang diakibatkan mulai dari pandemi COVID-19 hingga agresi militer Rusia di Ukraina. Sehingga food estate ini merupakan program yang tepat jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat setempat sebagai petani juga seharusnya diperhatikan kesejahteraannya. Petani sebagai pemeran utama di sektor pangan nasional ini juga harus diperhatikan baik dari ketersediaan pupuk, infrastruktur pendukung seperti irigasi maupun bendungan, agar proses pertanian mudah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Program ini bukan merupakan program jangka pendek, melainkan program jangka menengah yang hasilnya tidak dapat dilihat dari satu atau dua kali panen. Program ini juga layak dilanjutkan karena konsep ketahanan pangan merupakan proses berkelanjutan dan bukan dinilai dari jangka pendek. Masa-masa awal pengembangan lahan memang masih perlu adaptasi baik dari demografinya, tenaga kerjanya, iklimnya, maupun kondisi geografis lahannya. Keberlanjutan dan konsistensi pemerintahan pusat dalam pembangunan lumbung pangan nasional ini yang menjadikan keberlangsungan ketahanan pangan nasional di masa mendatang akan menjadi kuat. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi dan bendungan juga diperlukan guna untuk memperkuat pertanian di area food estate agar kuat melawan perubahan iklim yang ekstrim maupun berbagai tantangan ke depannya. Selain itu, variasi komoditi juga perlu diperbanyak seperti penanaman bahan pokok lain seperti sagu atau padi atau apapun yang sesuai dengan iklim dan kondisi setempat. Demikian pemaparan analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.